Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Pada pembelajaran matematika kali ini kita akan membahas tentang aturan kosinus dengan kompetensi dasar, yaitu menerapkan aturan kosinus dan menyelesaikan permasalahan kontekstual dengan aturan kosinus. Aturan kosinus biasa digunakan pada jurusan 3 angka atau bidang navigasi, yaitu penentuan arah pergerakan kapal laut. Melalui video pembelajaran ini akan dibahas mengenai bagaimana menentukan aturan kosinus dan juga bagaimana penerapan aturan kosinus dalam menyelesaikan masalah. Bagaimana kondisi siswa-siswi sekalian? Semoga dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pembelajaran kali ini. Misalkan dipunyai segitiga ABC dengan panjang sisi A, B, dan C. Kita buat garis tinggi. Garis tinggi yang kita buat dari titik sudut C ke sisi AB atau pada titik D ya. Kemudian perhatikan segitiga DBC. Segitiga DBC yang ini ya. Pada segitiga DBC berlaku sin B sama dengan CD per BC. CD per BC ya. CD adalah sisi di depan sudut B dan BC adalah sisi miringnya. Nah, di sini sisi miringnya BC atau A, sehingga sin B sama dengan CD per A. Dari sini bisa kita peroleh CD sama dengan A kali sin B ya, A kali sin B. Untuk kosinus bisa kita peroleh hubungan sebagai berikut. Dengan sudut yang sama ya, sudut B, yaitu kosinus B sama dengan BD per BC. BD per BC sama dengan BD per A ya. BD per A. Karena kosinus yang dibandingkan adalah sisi di samping sudut B yaitu BD dan sisi miringnya yaitu BC atau A. Dari hubungan ini bisa kita peroleh BD sama dengan A kali cos B ya. A kali cos B dari sini. Selain itu kita juga bisa peroleh panjang AD sama dengan AB sisi keseluruhan ini ya, AB dikurangi BD ini. AD ini sama dengan AB dikurangi BD. Bisa kita lihat di sini AB sama dengan C ya. Sisi AB panjangnya C, kemudian BD kita gunakan ini. BD sama dengan A cos B. Maka AB-nya tadi C, BD-nya adalah A cos B. Sehingga AD sama dengan C dikurangi A cos B. Selanjutnya kita perhatikan segitiga ADC. Segitiga ADC ini ya. Dengan menggunakan teorema Pythagoras diperoleh AC kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah CD kuadrat. AC sisi miringnya ya pada segitiga ADC. Ini AD ditambah CD kuadrat. Kita substitusikan AD-nya dengan ini C kurangi A cos B dan CD-nya dengan A sin B. Juga AC sama dengan B ya. Diperoleh B kuadrat sama dengan C kurangi A cos B kuadrat ditambah A sin B kuadrat. Kita operasikan ya, ini dikuadratkan, ini juga dikuadratkan. Kita peroleh ini ya, C kurangi A cos B dikuadratkan, hasilnya C kuadrat dikurangi 2AC atau C kali A ya, sama aja, 2AC kali cos B ditambah A kuadrat
kali cos kuadrat B, ini ya, dikuadratkan. Kemudian A sin B dikuadratkan, hasilnya A kuadrat dikali sin kuadrat B. Ya, kita kelompokkan di sini. A kuadrat cos kuadrat B ditambah A kuadrat sin kuadrat B menjadi A kuadrat dikalikan cos kuadrat B ditambah sin kuadrat B. Sama-sama memuat A kuadrat. Ini ya. Ini masih sama. Kemudian kita lihat cos kuadrat B ditambah sin kuadrat B itu merupakan identitas trigonometri. Ini hasilnya adalah 1 ya. Di sini kita gantikan menjadi 1 sesuai dengan identitas trigonometri. Yang lainnya tetap. A kuadrat dikali 1 hasilnya A kuadrat. Yang ini masih C kuadrat dikurangi 2AC dikali cos B. Masih ya. Kita lanjutkan. Di sini kita ubah urutannya saja. Sesuai urutan abjad di sini ya. A dulu. A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2AC kali cos B. Ini kita sudah peroleh suatu persamaan ya. B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2AC cos B. Kalau kita gunakan ukuran yang lain, misalkan di sini bukan sisi B yang kita cari, misalkan sisi A ataupun sisi C, maka kita dapat gunakan cara yang sama dengan ini, tentu dengan garis tinggi yang berbeda. Kita dapat menentukan persamaan yang sejenis, yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC kali cos A. Kemudian juga C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB cos C. Dari ketiga persamaan ini bisa kita lihat. Untuk mempermudah kita mengingatnya, di sini kita lihat kalau yang ditanyakan adalah suatu sisi di sini ya, B misalkan, maka nanti yang kita gunakan sudutnya adalah sudut B, sudut di depan sisi B ini. Maka kalau B kuadrat, maka di sini yang kita gunakan adalah cos B. Kalau sisi A, maka cos A. Kalau sisi C, cos C. Dan sisi yang lainnya di sini dikuadratkan ya. Tinggal dikuadratkan sisi yang lainnya. Kalau di sini B, berarti di sini A dan C masing-masing dikuadratkan. Kemudian dikurangi 2 kali sisi yang lain ini, A kali C. Itu untuk mempermudah kita mengingat hubungan ini. Persamaan ini yang dinamakan aturan kosinus. Ada 3 ya. Berbeda dengan aturan sinus kemarin. Aturan kosinus ini bisa kita gunakan kalau diketahui unsur segitiga yang lain berupa sisi sudut sisi atau sisi. Berikut adalah ilustrasi penggunaan aturan kosinus. Ya. Jika diketahui seperti ini kondisi diketahui sisi sudut sisi. Kedua sisi diketahui dan sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut diketahui ya. Maka kita bisa gunakan aturan kosinus. Atau ketiga sisinya diketahui, maka kita juga bisa gunakan aturan kosinus ini. Sisi yang diketahui. Ya, demikian pembahasan kita terkait dengan aturan kosinus. Sudah bisa dimengerti ya? Kita buat refleksinya ya. Misalkan dipunyai segitiga ABC dengan panjang sisi A, B, dan C. Pada segitiga ABC ini berlaku aturan kosinus sebagai berikut.
B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2AC cos B, atau A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC cos A, atau C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB cos C. Aturan kosinus ini bisa kita gunakan untuk menghitung unsur-unsur segitiga ya, jika diketahui unsur-unsur yang lain berupa sisi, sudut, sisi, artinya dua sisi dan sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut, atau juga diketahui ketiga sisinya. Demikian pembahasan kita terkait dengan topik aturan kosinus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.